Halo teman-teman, pada mata kuliah keterampilan menulis, kami akan membahas tentang analisis pola pengembangan paragraf pada karya ilmiah. Nah, sebelum kami masuki materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Aulia Salsabila dengan NIM 230404040. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pola pengembangan paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Sedangkan pengembangan paragraf merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Baiklah, saya Sofia Cahya, saya akan menjelaskan kaidah-kaidah pengembangan paragraf. Dalam kaidah pengembangan paragraf, ada syarat paragraf yang baik dan ada berdasarkan sistematis penulisan. Nah, syarat paragraf yang baik menurut Darmadi tahun 1996 halaman 78 menyebutkan bahwa paragraf yang baik memiliki syarat kesatuan, kelengkapan, koherensi, dan urutan pikiran. Sedangkan menurut Sakri tahun 1992 sebagai suatu bentuk pengungkapan gagasan, sebuah paragraf yang baik hendaknya dapat memenuhi 3 sifat, yaitu yang pertama memiliki kesatuan, artinya seluruh uraiannya terpusat pada satu gagasan saja. Yang kedua ada memiliki kesetelitian, artinya kalimat di dalam berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada memiliki isi yang memadai, yaitu memiliki sejumlah rincian sebagai pendukung gagasan utamanya. Selanjutnya berdasarkan sistematika penulisan. Paragraf dapat dibedakan atas beberapa jenis, antara lain berdasarkan letak kalimat utama, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan posisi kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kalimat utama tersebut biasanya merupakan pernyataan yang bersifat umum dan kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti, dan lain-lain. Yang kedua ada paragraf induktif. Kekhasan paragraf induktif adalah pada posisi kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan mengemukakan kalimat utama, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri oleh kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Perkenalkan, nama saya Nurulsna dengan NIM 230404039. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kami terhadap kesalahan-kesalahan pengembangan paragraf pada makalah penulisan karya ilmiah tentang pendidikan yang disusun oleh Ega Aziza Lubis, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Askia Padang. Pada kata pengantar alinea pertama, terlalu sedikit dan dijelaskan terlalu singkat. Penulis juga membuat hanya satu paragraf, sehingga tidak sesuai dengan kaidah paragraf. Sedangkan pada alinea kedua, juga penulis hanya membuat satu paragraf yang terlalu singkat, yakni hanya satu baris.
Kesalahan pengembangan paragraf juga terdapat pada latar belakang, yakni dua ide pokok yang berbeda, yaitu pembahasan globalisasi dan teknologi informasi komunikasi. Ide pokok pertama menjelaskan tentang definisi globalisasi, sedangkan ide pokok kedua membicarakan tentang definisi informasi dan komunikasi. 6 contoh paragraf tersebut memperlihatkan bahwa paragraf pada makalah tersebut tidak kohesif. Dari contoh paragraf di atas, dapat dilihat bahwa paragraf tersebut tidak tuntas karena belum menjelaskan tentang paradigma pendidikan nasional yang sekular. Jadi, berdasarkan analisis terhadap paragraf yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa pada kata pengantar dan latar belakang, terdapat kekurangan dalam menyajikan yang meliputi kelengkapan dan kohesi. Para penulis dapat meningkatkan kualitas tulisan dengan memperluas paragraf, memberikan penjelasan yang lebih mendalam, dan memastikan kohesi antara ide yang disajikan. Selain itu, penting untuk memperhatikan keselarasan antara ide-ide pokok dalam setiap paragraf agar pembaca dapat memahami secara menyeluruh. Baiklah, saya Nafadil Ariska akan menyimpulkan tentang berdasarkan pemahaman dari Dr. Darigan dan beberapa sumber yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah satu kesatuan kalimat yang tersusun secara logis untuk menyampaikan pikiran utama. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat kesatuan, koherensi, dan pengembangan gagasan kesatuan pada hubungan yang padu antara kalimat dalam paragraf, sedangkan koherensi menggambarkan kekompakan hubungan makna dan proporsi antar kalimat. Pengembangan gagasan membutuhkan penyusunan yang jelas dan teratur untuk mendukung pikiran utama. Paragraf yang dapat dibedakan berdasarkan letak kalimat utama atau deduktif atau induktif serta fungsinya pembukaan, pengembangan atau penutup, dan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut. Penulisan paragraf dapat menjadikan lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan secara sistematis dan terstruktur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.